Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak ingin menjelaskan mengenai apa itu labirin, apa itu maze, dan juga bagaimana cara mengakses Scratch. Jadi mohon maaf jika ada pesannya tidak terbalas. Semoga dengan video ini semuanya menjadi jelas dan juga paham apa yang akan dilakukan untuk praktik TIK membuat maze atau labirin. Nah, jadi di sini untuk mengaksesnya, nah kita mulai dari mengakses ya. Mengakses itu atau menjalankan aplikasinya. Jadi di sini untuk menjalankan aplikasinya atau mengakses aplikasinya, kalian harus menggunakan internet. Bentar. Pastikan kalian sudah terhubung internet. Nah, tunggu sebentar. Nah, kalian sambungkan internet. Setelah itu, silakan kalian akses atau buka Google kalian. Nah, jadi kita mengaksesnya menggunakan Google. Silakan kalian buka Google kalian. Lalu silakan kalian di search. Di sini tulisannya Scratch. Nah, di sini udah ada Scratch. Nah, lalu di bagian ini ada yang namanya Scratch Imagine Program and Share. Nah, di sini kalian buka. Lalu silakan kalian mulai membuat. Nah, kalau yang ingin mendownload gimana? Nanti dijelasin ya. Di sini jika kalian sudah mendownload, ini ada contoh aplikasinya. Nah, oke. Jadi nanti untuk yang mendownloadnya di akhir video aja. Jadi di sini Bapak ingin menjelaskan dulu, apa itu labirin? Labirin itu ini ya, seperti ini. Sebuah lingkaran yang mencari jalan untuk ke apel, atau kalian bisa membuat sebuah lingkaran ini mencari jalan keluar. Nah, itu juga boleh. Misalkan di sini ada bolongan. Nah, itu mencari jalan keluar gitu. Atau kemarin itu ada yang bertanya tapi Bapak belum balas. Mohon maaf karena kondisi tubuhnya kurang fit atau kurang sehat. Jadi Bapak baru bisa sekarang. Oke. Jadi di sini ada yang bertanya kayak gini. Apa contoh desain labirinnya seperti yang ada di Google ini? Betul, jawabannya betul sangat atau betul sekali. Dia sama seperti ini. Nah, jadi di sini contohnya si penulis ini harus mencari jalan keluar. Nah, di sini berarti kita harus mencari jalan keluar. Apakah jalan keluarnya betul lewat sini? Gitu. Sama halnya dengan yang apel tadi. Nah, kalau ini dia mencari apa? Sedangkan yang ada di Google ini mencari jalan keluar. Nah, itu perbedaannya cuma itu aja. Tapi sebenarnya boleh aja mau kayak gimana pun kayak gini juga boleh. Si rumput ini mencari sapi ini mencari si rumput gitu kan. Lalu di sini ada juga yang seperti ini. Nah, kalian boleh melihat rintangan-rintangannya yang ada di Google ini boleh banget. Jadi kalian boleh silahkan kalian cari aja atau kalian juga bisa berkreasi. Nah, kita langsung masuk aja mungkin ke sebuah materi labirinnya. Di sini pembahasan singkat. Mungkin teman-teman semua udah ada yang pernah mengingat nih cara membuatnya. Nah, ini Bapak kasih contoh di sini. Yang pertama, ulangi sampai. Nah, ini salah. Jangan gunain ulangi sampai, tapi gunakan jika. Nah, ini dihapus. Nah, dihapusnya seperti itu. Jadi dipisah-pisah baru dihapus yang tidak diperlukan. Disatukan ke dalam sebuah puzzle yang dimulai dengan ketika bendera hijau diklik. Jika tidak ada bendera hijau diklik, dia tidak akan bergerak apapun. Gitu, tidak akan mulai ya, tidak akan mulai. Karena ketika bendera hijau diklik ini artinya mulai. Oke, lalu selanjutnya di sini kita satuin dulu, lalu pilih kejadian. Mohon maaf, kontrol. Di bagian kontrol ini ada jika. Nah, jika ini silakan kalian tambahkan ke dalam sini.
Mohon maaf kalau masih ada batuk-batuk ya, Bapaknya juga belum sembuh total. Jadi di sini kalian tambahkan yang ini ke dalam sebuah prisma kosong. Nah, ini juga bentuknya sebenarnya prisma, tapi dia memanjang, prisma atau kristal ya. Oke, di sini kalian masukkan, lalu masukkan meluncur. Nah, jika sudah tersusun seperti ini itu memiliki fungsi. Fungsinya itu apa? Fungsinya, jadi ketika bendera hijau diklik, artinya ini ketika bendera hijau ini diklik, lalu selamanya ini berarti tiada henti atau lakukan secara terus-menerus. Nah, ini wajib ya, kalau tidak ada selamanya bisa menggunakan ulangi, tapi ulangi itu kan hanya mengulangi 10 kali. Nah, misalkan kalau 10 kali kena ini gitu, itu hanya 10 kali. Nah, seterusnya nanti dia tidak akan bisa lagi. Jika menyentuh bisa terus saja gitu. Tapi kalau menggunakan selamanya, jika menyentuh, nah ini udah ada mulai fungsi nih. Fungsinya ini, jika warna pink menyentuh warna biru, lalu di bawahnya di sini atau di tengahnya dia akan melakukan meluncur 1 detik ke arah X minus 175, Y-nya minus 122. Nah, di angka ini artinya di mana minus 175 minus 122. Artinya dia ada di posisi ini. Lihat di bagian sini minus 175 dan juga minus 125. Walaupun kalian pindahkan ke atas ketika ditekan bendera hijau. Nah, ini belum. Karena apa? Karena di sini kita belum tambahkan ini. Nah, maaf ya, Bapak ini punya kesalahan ini. Nah, di sini kita tambahkan ini. Lalu kita rubah lagi di sininya jadi minus berapa tadi? 175. Yap, ini kurang 122. Nah, ketika bendera hijau ini diklik, mohon maaf, ini harus ditaruh atas. Nah, kalau enggak, nanti dia tidak akan bisa bergerak kalau ditaruh dalam selamanya. Jadi pastikan kalian menaruhnya ada di atas. Nah, lalu kalian klik ini. Nah, ketika dimulai, walaupun dia sudah berada di sini, sudah ada berada di apelnya, ketika ditekan bendera hijau atau dimulai, itu dia akan balik kembali ke posisi semula, atau posisi yang ada di sini minus 75. Nah, kalau ini dirubah, sebentar. Oke, kalau ini dirubah, nanti ininya juga akan berubah posisinya. Nah, jadi X dan Y ini itu posisinya. X itu, nih ada tanda panah, ke kiri dan juga ke kanan. Semakin kecil, nilainya akan semakin ke kiri. Nah, semakin kecil itu, pasti kalian tahu kecil itu angka 0. Tapi sebenarnya di bawah angka 0 itu ada yang namanya minus. Nah, ini minus. Ya, kurang dari 0. Lalu di sini kalau kalian plus, misalkan ini kan minus 10 ya, minus 175 gitu kan ya. Kalau di sini kalian ubah jadi minus, nah minusnya dihapus jadi 175, dia berada di kanan karena dia angkanya lebih besar dari 0. Nah, maksudnya gini, karena tidak ada minusnya. Kalau ada minusnya atau ada kurangnya seperti ini, dia akan di kiri, tapi kalau tidak ada minusnya, dia akan berada di kanan. Jadi, untuk membuat maze, pastikan kalian tambahkan hal seperti ini dulu. Tapi, jika bolanya ini berwarna merah, berarti kalian harus jika warna merah menyentuh warna biru. Nah, jika misalkan ininya, oke kita rubah deh, biar kalian gak bingung, kita pilih custom. Warnanya kita rubah dulu, pilih bentuk ulang, ini bentuk ulang ya. Klik yang ini, warnanya kita ubah, bagian ini dulu, warnanya kita ubah merah. Yang ini juga warnanya ubah merah. Nah, kode. Jika seperti ini, nanti dia tidak akan melakukan fungsi ini. Karena apa?
karena warnanya ini berbeda. Yang disuruh itu warna pink jika warna pink menyentuh warna biru. Sedangkan di sini adanya warna merah. Nah, gitu. Jadi yang harus kita lakukan, ubah warnanya. Di sini kalian klik, lalu pilih bagian yang ini. Kalian ubah dulu warnanya. Nah, kalau kayak gini fungsinya udah bisa. Jika warna merah menyentuh warna biru. Warna biru itu kan si ini ya. Siapa namanya, temboknya deh. Temboknya ini berwarna biru. Nah, jadi jika menyentuh warna biru, nah ini fungsinya meluncur 1 detik ke arah 175. Nah, kalau pergi ini kan langsung hilang. Atau langsung misalkan berada di sini tiba-tiba langsung di sini. Kalau meluncur ini nanti dia ada animasinya. Animasinya seperti mundur, misalkan ada di sini. Ntar dia mundur ke posisi ini. Kalau dia ada di atas nanti dia akan mundur ke posisi ini gitu. Bedanya pergi dan juga meluncur. Kalau meluncur ada animasinya, sedangkan pergi itu dia akan langsung hilang. Kalau nyentuh ini langsung ke sini. Kalau nyentuh ini langsung ke sini gitu. Kalau ini meluncur, jika sentuh ini berarti dia akan mundur perlahan. Nah, gitu. Oke, kita cukup sampai coding awal yang diperlukan. Mungkin teman-teman harus menambahkan coding biar bisa berjalan. Untuk coding bisa berjalannya, kalian perlu menambahkan yang namanya arah atau tujuan ya. Tujuan misalkan tombol A itu untuk belok kiri atau enggak, coba kalian cek di keyboard kalian yang ada tanda panah atas, kiri, bawah, dan kanan. Keyboard itu yang buat mengetik. Nah, jadi di sini silakan kalian buat seperti ini. Kejadian ketika bendera hijau diklik, lalu kontrol selamanya, mana selamanya? Selamanya. Atau, nah, jangan atau dulu, kita selesai dulu aja. Oke, jika, nah di sini kalian tambahkan jika. Nah, lalu silakan kalian tambahkan kembali yang namanya sensor. Nih sensor. Lalu di sini pilih yang tombol spasi ditekan. Oke. Lalu di sini kalian pilih, nah di sini ada tanda panah atas, panah bawah, panah kanan, dan panah kiri. Nah, maksud dari panah atas, panah bawah, dan teman-temannya, di sini kalian yang ada di keyboard kalian itu kan ada tanda panah ya. Nah, ini tujuannya. Misalkan di sini yang pertama kita buat adalah untuk bisa bergerak ke atas dan juga ke bawah. Berarti kita pilih atas. Lalu kalian pilih kontrol jika lagi, tambahkan lagi di bawah sini. Pilih sensor, lalu pilih tombol spasi ditekan, pilih panah bawah. Nah, ini kan biar bisa ke atas dan juga ke bawah. Lalu silakan kalian tambahkan gerakan. Nah, di sini ada ubah. Nah, di sini ada atur X dan juga ubah X. Di sini itu sangat berbeda. Kalau atur berarti dia mengatur posisi. Sedangkan ubah, misalkan posisinya di sini ada, oke, jangan gitu deh. Kita karena atas ke bawah itu apa di sini kalian lihat atas dan juga bawah. Y. Nah, berarti di sini kalian tambahkan ubah Y sebesar 10 dulu atas. Lalu untuk ke bawahnya, tadi yang seperti sudah Bapak bahas, ubah Y minus 10 berarti. Semakin kecil, kalau ingin belok ke kiri, ke bawah atau ke kiri, itu kalian gunakan minus. Tapi kalau kalian ingin ke kanan dan juga ke atas, itu jangan menggunakan minus. Gitu aja, biar kalian dapat memahami lebih gampang. Lalu di sini, silakan kalian klik tanda panah. Sebelum itu kalian mulai dulu ya, baru klik tanda panah. Lalu di sini panah atas. Nah, di sini lihat Y-nya di sini ada di minus 62. Lalu kalau ditekan satu kali, nah minus 82. Nah, semakin ini Bapak tekan panah bawah ya. Nah, kalau ditekan panah bawah dia akan semakin kecil angkanya. Semakin besar tapi minusnya ada. Tapi kalau ke atas sebenarnya ini kalau minus ini udah semakin kecil ya, semakin besar angkanya yang ini tapi ada minusnya itu semakin kecil.
Oke. Lalu kalau ke atas ini dia semakin besar. Nah, di sini kalau kalian menyentuh, nah fungsi yang ini ya, warna merah menyentuh warna biru. Kalau kalian menyentuh si biru ini, seperti yang Bapak udah bilang, nanti dia akan memancarkan animasi atau menjalankan animasi bergerak ya, bergerak secara perlahan. Contohnya seperti ini. Nah, karena ini kan menyentuh nih. Nah, dia akan mundur lagi. Kalau menggunakan ulangi 10 kali, nanti dia akan terkena ini 10 kali, dia akan balik ke sini. Tapi lebih dari 10 kali, dia akan bisa secara terus-menerus lurus segini, dihiraukan, tembok ini dihiraukan atau tidak tidak dikenali ini tuh tembok gitu. Karena menggunakan ulangi. Jadi pastikan kalian menggunakannya selamanya. Jangan menggunakan ulangi. Oke, jadi seperti ini. Lalu tambahkan jika lagi. Oke, berhentiin dulu. Kita tambahkan ke kanan dan juga ke kiri. Ini atas bawahnya sudah. Kita tambahkan jika lagi. Lalu kita tambahkan sensor. Kita tambahkan lagi tombol spasi ditekan. Lalu di sini ada tanda segitiga ke bawah. Kalian klik. Kalian rubah menjadi kanan. Lalu kalian pilih kontrol lagi, kalian pilih jika lagi, lalu kalian pilih sensor, kalian pilih tombol spasi ditekan lagi, ini, tekan yang ada segitiga kebalik di sini, kalian pilih, kalau tadi kanan berarti lawannya itu kiri. Lalu kalian pilih gerakan, lalu di sini kalian ubah X sebesar 10, itu yang ke kanan. Tapi kalau kalian ingin ke kiri, sama seperti yang Y-nya, kanan kiri ini kan X ya. Jadi kalian gunakan X, beda tuh. Di sini X, di sini Y. Y itu untuk atas dan bawah, ini. Kalau X itu untuk kanan dan kiri. Oke, lalu berarti untuk ke kirinya kita gunakan minus 10. Oke, lalu selanjutnya sekarang kita mulai. Permainan ini sudah bisa dimulai ya. Kita arahkan kanan ke atas, jangan sampai menyentuh, kanan lagi ke bawah. Nah, kalau sudah menyentuh, sudah sampai situ dan terus menyentuh, dia akan balik lagi ke posisi awal, gitu. Nah, sebenarnya ini Bapak apelnya itu sudah diisi dengan ini yang ada tuliskan siarkan stage 2, tapi ini biarkan aja. Silahkan kalian pilih apelnya. Oh iya, Bapak belum menjelaskan nih cara menambahkan apelnya. Oke, ini dihapus dulu deh. Oke, ini dimatikan dulu. Ini tuh materi awal kalian ya. Makanya Bapak menggunakan materi yang sebelumnya juga ini sebenarnya. Di sini kalian pilih sprite. Nah, di sini ada apel. Kalau kalian mau arrow atau panah ini boleh, atau kalian menggunakan bola ini mau sampai ke kue juga boleh, atau mau sampai ke orang boleh, mau sampai ke awan boleh. Tapi di sini Bapak menggunakan apel aja, atau sekreatif kalian aja mau apapun itu. Apelnya Bapak taruh sebelah sini deh. Nah, apel. Jadi bola ini harus mencapai apel. Nah, kalau sudah terkena apel, kan di sini belum ada ya. Kalau sudah terkena apel, nanti dia akan ada tulisan menang. Jadi kita tambahkan di sini kejadian. Nah, ini kita membuat ketika si merah ini sudah mencapai apel, nanti apel ini akan mengatakan menang. Oke? Jadi di sini kalian klik. Nah, sebelum itu kalian harus mengetahui ini. Kedua ini namanya sprite. Jadi kalian pastikan kalau yang ini, kode ini, yang sebelumnya itu berada di dalam lingkaran yang berwarna merah ini. Cara untuk memastikannya, di sini ada gambar sebuah lingkaran merah. Berarti kodenya ini atau codingnya atau puzzle-nya ini untuk si merah. Berarti untuk menggerakkan si merah ini. Kalau kita kan mau apel ini yang mengeluarkan tulisan, bukan si merah ini. Jadi
kalian bisa pilih apel. Nah, di sini nanti ada gambar apel. Berarti itu kodenya untuk si apel. Nih, kebanyakan yang suka kebalik nih minggu kemarin. Jadi kalian jangan lupa di sini kalian harus klik apelnya dulu, baru kalian masukkan kodenya. Ketika bendera hijau diklik, lalu pilih kontrol selamanya, ini selamanya. Lalu kalian pilih yang namanya jika. Nah, jika si apel ini menyentuh si sprite. Nah, jika berarti sensor menyentuh. Di sini ada menyentuh. Oke. Lalu kalian pilih tanda panah atau tanda segitiga ke bawah, kebalik ini. Kalian pilih namanya di sini apa? Namanya si lingkaran ini kan sprite 1. Kalian pilih di sini sprite 1. Jadi, nah tambahkan dulu, ntar dulu ya, tampilan lalu katakan halo. Di sini kalian oke halo dulu. Jadi, jika sudah seperti ini, dia akan memiliki sebuah fungsi. Fungsinya itu apa? Jika menyentuh si bola, sprite 1 itu kan si bola ya, kita sebut aja bola. Jika menyentuh si bola ini, si apel ini mengatakan halo. Nah, pertanyaannya, apakah betul nanti si apel ini akan mengeluarkan kata halo? Coba kita klik, lalu kita jalankan. Jalankan, jangan sampai menyentuh biru-birunya. Oke, kalian ke atas, ke kanan, ke atas. Menyentuh. Oke, coba. Nanti kalian boleh coba ya, kanan ke atas, ke kanan kembali, ke bawah. Nah, apel ini akan mengatakan halo ketika si lingkaran merah ini sudah mencapai si apel. Nah, untuk rintangannya ini kalian boleh bebas. Oke, ntar deh kita bahas ini dulu. Jadi kalau kalian klik ini dia akan mulai ulang, tapi ini tidak akan hilang nih. Si apel ini tidak akan hilang tulisannya, jadi kalian harus berhentikan dulu, baru nanti tulisannya hilang. Nah, ketika si lingkaran ini sudah mencapai apel, kita ganti halonya ini menjadi menang. Menang. Oke. Sudah. Nah, nanti kata halonya akan berubah menjadi menang. Lalu kita bahas kembali untuk jalannya atau labirinnya ini. Kok di sini nggak ada di sprite ini? Ini adanya di panggung. Nih ada panggung. Nih panggung. Lalu di bagian ini ada yang namanya latar. Nah, di latar ini kalian bisa gambarkan, misalkan mau tambahin persegi panjang atau persegi ini ya, persegi kotak. Persegi kotak, persegi ya. Oke, di sini kalian ubah warnanya, kalian klik yang ini. Kalian samain warnanya seperti ini. Lalu yang ini juga kalian pilih yang namanya ini, pick up. Lalu kalian klik warnanya. Nah, lalu kalian klik yang ini. Nah, ini sudah jadi. Kalian bisa menggambar rintangannya menggunakan ini. Misalkan jalur ini ditutup. Nah, gitu. Jadi kalian harus lewat sini. Nah, ini kotaknya ini. Kalau kalian ingin hapus, kalian bisa klik yang ini atau bentuk ulang aja. Kalian klik bentuk ulang. Lalu kalian mau menghapus misalnya yang ini salah nih. Karena tidak bisa jalan. Di sini jalurnya kecil. Lingkaran ininya besar. Karena harus lewat sini. Tapi perseginya ini menghalangi. Kalian klik bentuk ulang. Kalian klik. Lalu delete yang ada di, atau backspace juga bisa, yang ada di keyboard kalian. Jadi untuk kelas 3 atau untuk kalian bisa membuat labirinnya atau jalurnya ini sesuka kalian, warnanya sesuka kalian. Si apelnya boleh dirubah, atau enggak sprite satunya ini atau bolanya ini kalian boleh ubah bentuknya, mau jadi persegi 4 itu boleh. Oke, jadi mungkin
Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan kembali ke bapaknya. Mungkin sampai di sini pertemuan kali ini, bukan pertemuan ya, praktik PTS hari ini. Silakan kalian kerjakan dan juga jangan lupa kirimkan. Kalau kalian ingin mengikuti yang ada di Google, bentuk-bentuk ini, jalurnya, itu sangat disarankan atau sangat boleh. Kalian boleh buat sendiri juga. Buat sendirinya itu ada di panggung. Caranya buat di panggung, latar. Nah, di sini nanti akan ada yang namanya backdrop 1. Lalu silakan kalian gambar-gambar aja. Di sini ada garis, persegi 4, lalu ada lingkaran. Itu jadi buatlah semenarik mungkin. Oke, mungkin sampai di sini Bapak akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai ketemu lagi untuk pertemuan yang membuat hal lainnya dan membuat yang lebih menarik. Oke, sampai jumpa. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, sampai jumpa.